siang semuanya, suara saya jelas? Selamat siang, Bapak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut belajar tentang attention, multi-head attention, dan transformer. Ini pelajaran sangat penting. Saya harap nanti kalian berlatih dengan JC nanti. Minggu depan lebih panjang. Kalau materi hari ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Oke, saya akan bahas dari awal ceritanya. Bayangkan bagaimana human eyes bekerja, ya. Di dalamnya ada pupil, lens, dan lain-lain. Kalau kita lihat benda, ya, attention kita hanya di satu benda. Kalau saya kasih misalnya di sekelilingnya ada materi lain, kayak kertas, saya misalnya mau fokus ngelihat ke cangkir, maka saya akan fokusnya cuma satu tempat, ya. Nggak mungkin seragam perhatian atau attention kayak saya ke setiap tempat. Unfortunately, multilayer perceptron, baik itu eh, feed forward neural network atau multilayer perceptron maupun convolution neural network menganggap bahwa fokus manusia itu sama, ya, di setiap benda atau di setiap kata kalau di NLP, ya. Tapi kalau kita belajar dari nature bahwa sebenarnya tidak seperti itu nature bekerja. Ini contoh untuk misalnya di animals, ya, mereka anak ayamnya cuma fokus ke area-area tertentu yang dia pengen fokus. Nah, pertanyaan bagaimana memasukkan attention ke dalam multilayer perceptron atau convolution neural network atau LSTM dan GRU itu udah dipertanyakan sejak lama, ya, karena nggak mungkin nggak punya attention neural network tersebut, ya. Dan idenya datang dari Watson Nadarayan tahun 1964. Waktu itu mereka solve regression problem. Bayangkan linear regresi, saya punya satu fungsi, misalnya, ya, misalnya polynomial function. Nah, polynomial function ada parameternya, weight parameternya kita pelajari lewat training dengan meminimize total distance atau error dari garis prediksi terhadap titik-titik data tersebut. Oke. Nah, waktu di solve biasanya kita anggap bahwa ya mungkin yang paling jelek, ya, caranya adalah bikin aja nilai rata-rata gitu kan. Tapi ada ide dari Watson Nadarayan 1964, bisa nggak saya kasih weight parameternya itu sebagai scoring. Jadi weight labels. Bayangkan neural network, weight parameternya itu adalah score. Oke. Dan skor itu saya abstrak seperti database, ada key value query, ya. Bahwa ada key-nya, ada value-nya, ada query. Kalau di regression biasa, dia langsung value aja. Value-nya ditentukan dari optimisasi, nilai optimization. Tapi bisa nggak saya anggap bahwa dia kayak score yang ada key value query? Oke, ide tersebut dicetuskan oleh Watsenada Ryan dan dilanjutkan oleh Badanau dan lain-lain. Nanti kita lihat di buku sini, ya. Nanti kalian harus baca, tugas baca Key Value Query di chapter 11. Juga kalian bisa baca buku dari Teaching Assistant yang ada di DLVR, eh, menyangkut konsep attention dan transformer. Oke, ada di chapter 9 dan 10. Oke, so next kita coba bahas formulasi matematiknya. Nanti kalian bisa lihat lebih detail di buku. Karena waktu kita nggak banyak, maka saya percepat, ya. Sebenarnya attention itu start dari convolution neural network. Pada saat itu kita mau bikin image captioning, tapi image captioningnya kayak seragam dia punya attention. Tapi juga ada di NLP, ya. Misalnya saya bikin mesin translation dari Inggris ke France seperti ini, maka manusia itu tahu bahwa kata hello itu bonjour, kata word itu le monde, gitu kan. Nah, tapi kalau dia seragam perhatiannya bisa jadi ada yang di miss oleh neural network, gitu, ya. So, ide besarnya attention di dalam neural network, baik itu MLP, convolution neural network, atau RNN, itu adalah bagaimana kita add explicit attention ke dalam neural network. Ya, anggap bahwa weight parameter itu bukan cuma nilai yang
harus dipelajari bukan cuman weight satu single value gitu ya, tapi dia seperti memori. Jadi coba abstraksikan bahwa weight neural network itu kayak memori yang ada value-nya, ada key-nya, ya, kayak table di database lah ya. Dan setelah itu saya bisa query dan bisa dapat output. Jadi instead of saya cuman anggap bahwa weight parameter itu adalah single value yang saya pelajari dari optimisasi stochastic gradient descent, pikirin dia seperti memori yang ada key value query-nya persis kayak table di database. Oke? Secara matematik, kita bisa define bahwa query-nya Q, memorinya misalnya tuple K dan V, key dan value, kita bisa compute dia punya attention, ya, AI. Persis yang kayak tadi di Watson ada Ryan. Dan supaya jadi probability, saya jadiin softmax, dia akan jadi probability, dan outputnya adalah weighted sum of value. Oke? So, dengan teknik ini, attention ini kita bisa implement di multilayer perceptron. Misalnya saya pakai multilayer perceptron untuk lakukan klasifikasi, saya bisa pasang attention di dalamnya dengan asumsikan bahwa weight parameternya itu menjadi key value query. Oke, jadi weight parameter di multilayer perceptron W kita bisa anggap ada key value query dan rumusannya menjadi alpha key dan value vektor V tanha vektor dari value transpose dikali tanha weight kali K dan weight kali Q. Oke, nanti kalian bisa minta code-nya sama Jesse, misalnya bikin MLP, ada yang pakai attention, ada yang nggak pakai attention, bandingkan akurasi classification-nya. In reality, in real world, attention mechanism, self-attention di MLP produce better accuracy. Selain itu, waktu di NLP kita juga udah belajar bahwa ada arsitektur namanya encoder-decoder, di mana ada neural network part yang jadi encoder, ada yang jadi decoder, ya. Ini banyak dipakai di mesin translation zaman dulu. Bagaimana kita masukin ke encoder-decoder, ya? Ya intinya, ya kita masukin attention ke encoder-decoder, tapi caranya gimana? Cara naif yang dulu kita lakukan sebelum adanya transformer, itu adalah dari source, masukin embedding, kita stack LSTM atau recurrent layer, pasang single self attention di atas, decodernya ngomong ke attention sebagai bridge, ya. Jadi kayak attentionnya itu tempat kita mengambil eh, nilai-nilai laten, oke, laten variabel gitu ya. Ini banyak yang pakai misalnya untuk translation, mesin translation, encoder, decoder, sequence to sequence, dan lain-lain zaman dulu untuk implement sentiment analysis, mesin translation, dan tas-tas downstream dari NLP. Oke, tapi semuanya berubah setelah ada transformer. Oke, ada ilmuwan yang dari Google namanya Vasvani, dia sebenarnya tidak invent transformer, tapi dia propose satu paper yang dia sebut Attention is All You Need tahun 2017. Ini saat saya ngambil PhD ya. Jadi paper ini sebenarnya bilang bahwa problem kita dengan model-model sebelumnya adalah bahwa setiap kali bikin satu task downstream NLP, saya bikin arsitektur. Oke, kalau datanya saya tambahin, arsitekturnya harus saya ubah. Model jadi tidak scale. Bisa nggak kita nyari model, saya tambahin data, saya tinggal tambahin blok-blok transformer atau blok-blok. Di sini dia tulis N kali ya. Jadi kalau datanya makin besar, bisa nggak dia scale modelnya tanpa merubah arsitektur. Dia come up dengan input, masuk ke embedding, dari embedding yang unik di sini di arsitektur transformer, baik di encoder maupun decoder itu dia pasang positional encoding ya. Ini sebelumnya belum ada di model-model klasik sebelumnya, dan lihat di dalamnya dia nggak stacking LSTM. Ternyata nggak butuh LSTM di dalamnya. Dia bilang cuma butuh multi-head attention dan feed-forward neural network. Dan dia nggak pasang head of attention satu di atas untuk ke encoder, tapi dia pakai head normalization aja dari feed-forward neural network. Oke? Nah, di sini ada mask multi-head attention, artinya apa? Dia ngelarang neural networknya membaca ke depan terlalu cepat, jadi di masking dulu multi-head attention di decoder.
Karena kalau kita baca satu dokumen di internet misalnya, kita bacanya kiri ke kanan, gitu ya. Kita nggak mungkin langsung jumping ngelihat kata yang di sini, padahal kita masih di sini, gitu ya. So multi-head attention uh, dipakai di transformer, dan ini yang membuat modern large language model saat ini. Oke, saya lanjut ke materinya. Oke, kalau dari self attention, kita bisa generate an input, an output dari an input. Kita bisa copy setiap input jadi kayak database. Ingat, setiap weights menjadi key value query. Tidak ada sequential information yang kita preserve, ya. Nah, ini run in parallel. Nah, di transformer arsitektur dia tambahin positional encoding, dia pakai mask multi-head attention di decoder. Ini harusnya ini mask multi-head attention di sini ya. Yang sebelumnya sequence to sequence seperti yang digambar ini. Oke. Ternyata dengan arsitektur ini sangat scale dengan multi-head attention dan positional encoding. Kalau misalnya datanya nambah, saya tinggal nambah transformer blocknya. Ya, sampai sekarang misalnya GPT itu udah berapa banyak transformer bloknya, biasanya kita ukur dari berapa juta atau billion atau trillion parameter di dalam transformer block. Oke. Isi dari transformer block ternyata cuma simple multi-head attention, head normalization, dan positional feed-forward neural network. Position-wise feed-forward neural network ini adalah multi-layer perceptron. Oke. Jadi tugasnya dia reshape input, apply MLP. MLP itu kita udah pelajarin di pertemuan pertama bahkan ya. Reshape back ke 3D dan apply convolution, one-on-one convolution layer sebagai uh, bagian dari prosesnya. Oke, untuk add and norm, dia similar dengan batch normalization, dulu diperkenalkan di modern convolutional neural network, supaya covariate shift-nya solve, ya kita pakai batch normalization dulu, tapi di transformer kita menggunakan layer normalization, ya. Positional encoding, assuming embedding itu ada shape-nya, sequence length yang masuk, panjangnya, sama dimensi dari embeddingnya. Dengan positional encoding itu lebih rapi, sehingga kalaupun misalnya inputnya dan outputnya berbeda panjangnya, positional encoding bisa mengatur itu. Ya, sebelumnya itu masalah besar di LSTM yang menyebabkan banyak problem di LSTM. Dan output nanti prediction pada time T, ya setiap input dari time-time berikutnya itu sebagai key dan value, dan dia output. Sangat mudah untuk implement sekarang, apapun arsitekturnya, misalnya kalian pengen implement BERT, T5, dan lain-lain, mostly ChatGPT, Claude udah understand arsitektur ini. Misalnya kalian bisa bilang, coba implement BERT untuk mesin translation, bikin data sintetik, dan lain sebagainya. Atau T5, atau model GPT-2 bahkan, ya. Di buku kita itu GPT-2 kita reproduce dalam bahasa RAS, di buku DLVR, itu untuk buat karakter level language model. Ada di salah satu chapter. Oke. Okay? So, BERT ini adalah, dulu ini sejarahnya, susah untuk lakukan pre-train dan fine-tune ya. Jadi banyak orang setiap kali mau bikin model, train dari awal, dari data. Sekarang udah jarang sekali yang melakukan itu. Kalian download model dari Hugging Face, tambahin data, dan fine-tune. Oke? Okay? So, baik di NLP maupun di computer vision, harusnya modelnya mirip dari layer satu, layer-layer tambahan di atasnya, output layer, terus setelah itu melakukan klasifikasi. Bisa nggak kita pre-train model dan kita fine-tune instead of kita train dari awal. Oke, itu yang membuat lahirnya Hugging Face ya. Hugging Face ini bisa dibilang collection of pre-trained neural network, mostly transformer based, baik itu computer vision maupun NLP maupun multimodal. Sebaiknya di minggu depan kalian ada hands-on 1 jam penuh dengan JC belajar Hugging Face. Di Hugging Face ini ada trainingnya ya. Kalian bisa lihat di documentation-nya. Uh, ada 2 training yang harus kalian ikut ya, terutama mengenai large language model
pakai transformer library ya, dan juga mengenai agent-based modeling atau agentic apps, dia udah punya trainingnya di sini. Biasanya diajarin pakai Small Agent ya. Kalian juga bisa explore sendiri sebelum kelas praktikal dengan Jesse minggu depan. Oke, saya lanjutkan. So, coba kita bahas tentang buku D2L dulu. Di sini dijelasin bahwa ini ceritanya yang tadi saya ceritakan, bahwa instead of weight parameters, kita jadikan dia key value query, ya. Uh, dan setiap kali kita train misalnya neural network, baik itu convolution neural network ataupun recurrent neural network, kita bisa embed self-attention ke dalamnya. Nah, yang menarik di papernya Vasvani, bahwa dia nggak pakai self-attention, dia nggak pakai arsitektur convolution atau LSTM, dia cuma pakai multi-head attention plus feed-forward neural network dengan positional encoding, ternyata itu bisa lebih scale, ya. Transformer neural network yang diusulkan di paper Attention All You Need ini membuka babak modern dari large language model. Oke, bahwa saya bisa tambahin banyak korpus, saya tinggal tambahin lagi berapa blok transformer dia butuhkan, dan ternyata sangat scale. Saking scale-nya, mostly data-data yang ada di internet, buku, paper, GitHub, Wikipedia, dan lain-lain yang ada saat ini jadi data source untuk GPT, itu udah selesai kita masukkan ke dalam large language model. Itu yang menyebabkan orang banyak percaya bahwa nanti kita akan reach artificial general intelligence, tapi sebenarnya model-model sekarang itu masih berbentuk transformer, belum ada consciousness-nya, belum ada mindfulness-nya, ini benar-benar mathematical model. Tapi yang menarik adalah ada emergent behavior yang terjadi yang kita tidak train, kita tidak kasih dia contoh, tapi dia bisa lakukan itu. Kalian akan merasakan itu di saat pakai Claude atau pakai Chat GPT misalnya ya. Dia nggak pernah di-train on specific use case, dia di-train dengan contoh question dan answer ya. Tapi karena modelnya mencapai equilibrium, dia bisa keluarin emergent behavior yang menarik ya, dan itu yang kita harapkan menjadi artificial general intelligence in the future. Tapi basic kerjanya adalah kita bikin large language model, kita kasih contoh question, dan di train polisinya untuk menjawab dari large language model menggunakan reinforcement learning with human feedback atau RLHF. Jadi zaman awal pembuatan GPT, dia hire orang, bikin question, ditanya ke ChatGPT, dan dia flag jawaban yang bagus yang mana dari responnya. Setelah itu dia replace human being-nya menggunakan teknik-teknik reinforcement learning seperti RL, misalnya PPO ya atau GPO dan lain sebagainya. Itu ada di buku lmvr.rantai.dev. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kalau memang spesifik large language model, di buku ini juga di reproduce GPT-2, cuman saking besarnya uh, model sekarang ya, udah triliun parameter, agak sulit kita train dari awal, sebaiknya uh, kita fine tune ya. In case kalian senang dengan fine tuning, kalian bisa lihat di list di Olama, ini banyak yang open sampai 27 billion parameter, bahkan DeepSeek sampai 671 billion itu open. Kalian bisa download yang 7 billion, parameternya mungkin cuma sekitar ratusan megabyte, gigabyte, mungkin masih jalan di laptop kalian. Nanti coba-coba lihat di Olama. Oke, Oke. Saya lanjutkan. Supaya kalian lebih paham lagi bagaimana dia bekerja, coba kita lihat contoh. Saya misalnya punya korpus bentuknya sentimen analisis dengan positif negatif sentimen. Oke? Anggap saya bisa bikin semua kalimat sentence di sini menjadi satu titik dalam dua dimensi dengan dimensionality reduction. Saya jadiin vektor dan saya reduce dimensionality reduction-nya. Ternyata pola yang membentuk positif negatif bisa gampang dipisahin
Karena ini membentuk kayak dua garis dengan sudut berbeda, kita tinggal pisahin ya, seperti ini. Oke? Tapi kalau saya tambahin data, bisa jadi pola ini berubah dan model yang saya pakai sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Bagaimana dengan transformer? Transformer, kita bisa lihat data tersebut tadi misalnya dengan silence view atau list atau tree, banyak sekali pola-pola di dalam teks korpus tersebut ya. Kita bisa tunjukin comparisonnya di sini atau relationship-nya. Kalian bisa play around this animation. Yang menarik kalau saya pasang attention, maka dia bisa capture satu pola ini di satu head of attention. Tapi saya bisa bikin multi head attention, dia capture pola yang berbeda, ya. Kalau ini saya tambahin attentionnya, semua pola-pola di dalam baik di dalam korpus itu akan dia tangkap. Dengan begitu, pada saat kita melakukan klasifikasi atau regresi, features yang dia tangkap jauh lebih besar dibanding kita nggak pakai head attention. Ini menyebabkan model-model attention itu jauh lebih perform dibanding tanpa attention. Oke? Okay? Next, ada tools namanya Transformer Explainer. Ini memvisualisasikan tentang large language model atau language model in general. Kemampuan dasarnya, seperti saya ceritain tadi, kalau saya punya kalimat, ya, saya kasih korpus train transformer. Kalau saya kasih kalimat yang ada missing di belakangnya, dia bisa tebak kata yang missing di belakangnya. Karena dia membentuk kayak probability engine. Dia bilang data visualization empower user to compare. Oke? Okay? Tapi kalau saya juga punya temperaturnya bahwa ini temperatur bukan dari temperatur fisika ya, tapi temperatur information extraction. Bahwa derajat kemampuan dia untuk lebih kreatif mengenerate hal baru dibanding dia terlalu fokus ke pola dalam data, saya bisa atur-atur dia punya temperatur ya. Nanti pada saat kalian belajar di Hugging Face, waktu manggil LLM, kalian akan lihat bahwa kalau temperaturnya saya tinggiin, itu output probability-nya, next word probability-nya itu akan berbeda. Oke? Biasanya default-nya ya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Oke? So, bagaimana dia bekerja? Dari data, dia akan jadiin token embedding, positional embedding, baru dia akan masuk ke dalam transformer block. Transformer blocknya bisa diulang-ulang, ya sampai dia nanti di dalam transformer block itu ada multi head attention. Di sini dikasih lihat key value query digabungin menjadi attention, ya. Kalian bisa lihat klik lebih jauh ke dalam, setelah itu baru masuk ke feed forward neural network. Oke, saat ini arsitektur attention ya banyak sekali dipakai di large language model. Kalian bisa lihat model-model seperti GPT, Llama, ya, DeepSeek, itu udah pakai mixture of expert yang baru-baru ini. Tapi basic capability large language model adalah kalau saya kasih kalimat, dia bisa tebak kalimat berikutnya atau yang missing di tengah atau di belakang. Kenapa dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik? Karena ada reinforcement learning with human feedback. Oke, Oke. So, sebagai PR baca, kalian harus baca D2L chapter 9, chapter 11 ya. Oke. Dan kalian harus baca buku DLVR chapter 9 dan chapter 10 mengenai transformer arsitektur. Di chapter 10 lebih deep ke transformer, ceritain bagaimana awalnya attention mechanism ya, sampai uh, bahas juga soal Hugging Face, oke, arsitektur transformer, dan setelah itu bahas transformer explainer yang tadi saya jelaskan, oke, lebih detail dengan Dodrio yang tadi saya show, dan di sini saya uh, reproduce pakai Candle, pakai Rust. Kalian bisa lakukan pakai Python. Tapi sebaiknya kalian multi language, jangan terpaku ke satu language ya.
Oke, ini bikin BERT. Terus jelasin multi-head attention lebih detail, positional encoding, feed-forward neural network layer, transformer varian, dan lain-lain sebagainya. Terakhir, kalian diharapkan bisa implement transformer neural network. Oke, jadi perlu juga kalian baca kayaknya paper Fast Funny supaya kalian tahu historinya ya. Tapi selain Fast Funny ada beberapa nama yang butuh kita kasih kredit. Yang pertama adalah Watson Nadarayan tahun 1964, juga Badanau ya. Di buku ini ada Badanau. Jadi key value query yang sekarang itu diintroduce self attention mechanism-nya oleh Badanau. Oke, bagaimana dia bisa merubah uh, current neural network pada saat itu ya menjadi punya attention. Oke, jadi tidak ada satu single person yang bisa dibilang penemu dari attention karena ada Badanau, ada Min tahun yang sama ya. Saat itu memang kita tidak nyangka bahwa uh, kita cuma butuh multi head attention dan feed forward neural network ya. Ini terjadi saat saya ngambil PhD dan waktu itu shocking sekali dengan paper ini ya, bahwa ternyata sesimpel itu. Di mana waktu itu kita banyak sekali mencoba bidirectional LSTM, bidirectional GRU, nggak ada yang bekerja dengan baik. Pas pakai yang transformer arsitektur, everything scalable ya. Bahkan dalam satu model LLM dia punya kemampuan downstream yang gabung ya. Jadi LLM-nya bisa sentiment analysis, bisa code generation, bisa text generation, bisa image generation, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian enjoy saat ini di GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, dan lain sebagainya. Oke, so materinya cukup sampai di situ. Nanti kalau kalian butuh praktikum lebih panjang, karena hari ini cuma 30 menit sama Jesse, tanggal 25 saya ada session dengan Tsinghua University, jadi saya nggak bisa ngajar. Kalian bisa lanjut praktikumnya minggu depan, belajar Hugging Face, ya, transformer library yang ada di Hugging Face, bagaimana menggunakan model di sana. Saya juga berharap kalian bisa bikin your own space di Hugging Face. Jadi kalau ujian nanti, Jesse bisa dengan mudah review di Hugging Face, ya. Uh, jadi nanti minggu depan latihan tambahannya. Setelah itu kita akan belajar lebih jauh lagi tentang generatif model. Uh, Semoga kalian nanti bisa bikin space sendiri untuk UAS kalian di kelas ini. Uh, Nanti beberapa minggu lagi ya, UAS masih lama. Oke, cukup sampai di sini kuliahnya. Silahkan lanjut praktikum dengan JC. Mungkin kalian mau bikin apa? Sentimen analisis pakai LSTM plus attention atau MLP pakai attention atau mungkin transformer kalian minta bikin ya, bikin simple language model pakai transformer block untuk karakter level, silahkan berimprovisasi uh, dengan AI. Kalian harus bisa vibe coding, bahwa kalian yang desain promnya dengan baik, suruh AI-nya revisi promnya, baru generate hasilnya, baru kalian bekerja dari situ. Oke, silakan Jesse dilanjutkan untuk 30 menit praktek. Iya, Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya dan penjelasannya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk uh, mata perkuliahan Deep Learning pada siang hari ini. Untuk hari ini kita bakal lanjutin ya, bisa dibilang tentang materi kita yang sebelumnya tentang attention dan juga uh, meneruskan lah. Nanti kita juga coba belajar merekap ulang tentang attention, tentang sorry, tentang attention transform, multi attention dan juga sedikit tentang transformer ya. Sebentar ya, permisi. Lagi kelas bentar, lagi kelas bentar. Sorry. Oke.
Seperti biasa ya, kita bakal coba pakai si ChatGPT dengan eh, Google Colab ya, untuk kita bisa nge-implementnya lah, codingannya. Nah, untuk si, sebentar ya, untuk prompting ini, kita bakal coba ngebikin sedikit idenya ya. Kita ngebuild idenya sebelum kita ngebuat transformernya dari attention itu sendiri. Nah, dari kan attention itu scaled product, scaled product aja ya. Jadi attention, jadi setiap tokennya bisa decide gitu berapa besar attention yang diberikan pada setiap tokennya dalam satu sequence bisa dibilang. Di sini kita bisa langsung prompt aja. Misalnya kita minta write a Python code to create a synthetic, sorry, synthetic query. Terus ada key dan juga value. Sorry. Ini apakah sudah share screen? Belum. Sorry ya. Coba. uh, Oke, harusnya sudah share screen. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi, write a Python code to create a synthetic query, key and value. Jadi, ini salah satu ininya attention lah ya. Matrices using kita bakal di sini pakai sebuah library juga untuk array biasanya itu NumPy. Nah, di sini kita ada spesifikasi khususnya. Jadi untuk khusus ini kita minta batch-nya itu sekitar 2, terus sorry, nah nih, setiap sequence-nya itu 5 dan, sorry, and dimensinya 4. Kita kasih tahu juga simulate batch sequences. Oke. Nah, jadi dibuatnya pakai NumPy dengan base test 2, sequence 5 dengan dimensi 4. Nah, biar setiap kita run itu sama semua, itu dia ngeset resitnya itu 42. Ini sebenarnya bisa berapa aja ya. Jadi agar setiap konsisten aja setiap kita run seperti itu. Kita coba change runtime-nya yang coba NTP4 CPU. Oke, ini kalau kita lihat ya hasil dari queries dan keys, also values. Nah, di sini dia isinya hanya random array ya. Soalnya kita juga bilang uh, synthetic query value dan query key dan value aja. Jadi belum tidak sesuai dengan data aslinya gitulah intinya. Kita hanya coba proof point-nya. Nah, dari sini kita coba lanjut uh, pembuatannya untuk bikin scattered produknya. Kita bisa assign misalnya create a new cell to implement scale dot product. Jadi di sini, apa nih? Nah, jadi di sini pas kita pengen implementasi scale product ini untuk melakukan attention, kita pengen ngelakuin beberapa hal. Jadi kita pengen uh, kita kasih dulu ini. Kita compute scores SQ dot K transpose. Jadi salah satu ininya ya. Scale by the root itu berarti not berarti di.
dikuadratkan squared decay. Kita minta apply softmax juga ya, softmax dan multiply by V. Ini salah satu scaled product untuk attention ya. Nah, kita coba aja. Bisa dilihat juga ya, apakah udah benar. Uh, Q S dot Q dot transpose scaled by squared nih harusnya. Decay. Kita coba dulu aja deh. Jadi, uh, salah satu implementasi dari scaled product itu ya. Nah, dari sini kita bisa nge-visualize lah hasilnya. Visualize the attention weights using matplotlib misalnya. Di sini kita coba visualize-nya pakai heatmap ya. Heatmaps. Nah, jadi di sini ya, kita udah ngebuat seperti uh, ini namanya tadi ini ya, lebih ke sintetik datanya. Jadi antara queries key dan values dari sintetik data ini kita ngebuat hasil dari scale to product attention-nya. Jadi untuk attention dibuat. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat hasil weight setelah di apply ya. Apply si scale to product attention-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya hasil attention weights-nya pas di batch ke nol pas belum mulai ya. Dan di si batch pertama. Nah, ini ada changes juga ya. Mungkin kita bisa share juga nih the meaning of this image. Sebenarnya secara gambar ini juga kan masih synthetic dataset ya, jadi mungkin belum berarti apa-apa. Tapi secara data weights itu juga datanya arbitrary ya, jadi kita nggak tahu hasil datanya seperti apa, tapi lebih terstruktur seperti itu. Coba kita minta sekalian explain this result. Oh, dia cuma ngasih satu gambar. Coba kita hmm, okay. This statement show the attendance rates from the scale to product attention mechanism for batch null. Jadi, row itu query position. Jadi dari 0 sampai 4 ya. Dari 0 sampai 4, setiap row ini correspond to position and input sequence that trying to gather information. Jadi ini setiap posisinya di dalam input sequence. Jadi pas input, pas data itu masuk, itu posisinya tuh di mana gitu. Weight-nya juga berapa. Terus untuk setiap kolomnya ini, si key position ini represent the position in the input that can be attended to. Jadi yang bisa dimasukin ya. Nah, terakhir nilai dari ini sendiri, attention weight ini, how much query at position focuses on the key at position J. Jadi uh, secara jelasnya gitu ya mungkin ya. Jadi berapa sih uh, nilai attention untuk setiap posisi I, sorry, posisi I di uh, posisi si query ya maksudnya si query posisi query di misalnya di posisi dua ini untuk di posisi key-nya 2. Jadi kalau si query ini di posisi 2 itu nilainya di 0,3 bisa dibilang kayak gitu attention-nya. Di sini bisa dilihat paling besar itu ada di posisi query 3 dan posisi key-nya itu ada di 2. Sedangkan paling kecil itu ada di posisi query 3 dan posisi key-nya itu ada di sorry sama-sama 3. Ya ini soalnya agak bawah. Oke. Seperti itu. Nah, coba kita minta penjelasannya untuk si position yang kedua. Kita copy aja sama. Nah, bisa dari sini juga sekalian ya. Insight-nya the bright yellow cell A32 means the fourth query at index T is paying a lot attention to the third key index 2. The dark purple cell di 3.3 ini shows that the same query 3 almost
pays almost no attention. Jadi dia atensinya tuh paling sedikit lah di key 3 gitu. Nah, sisanya itu event. Jadi biasanya normal aja ya. Jadi nggak begitu diperhatiin tapi nggak begitu di-ignore juga. Nah, sekarang kita minta clean this plot. Terus kita lihat di sini. Nah, di sini dia lebih kelihatan ada perbedaannya ya. Jadi lebih yang lebih di attention itu lebih banyak. Bisa dilihat Ros- eh, 0 sampai 4 sama ya tadi untuk ukurannya. Tapi di hasil observasinya, jadi query 0 fokus strongly on key 4. Jadi pas di query 0 ini, itu paling kencang, paling bagus nih di key titik 4. Sedangkan query position 1 di titik 3, di titik 2 itu hampir sekitar masih ini ya, reguler, dia masih normal, kecuali mungkin dia almost pay no attention di titik 4 nih paling kecil nilainya. Sedangkan di query 3 itu paling attention di titik 4 dan tidak pay attention di titik 3 seperti itu. Nah, di sini juga bisa lihat key 2 itu balance, key 3 hampir semua di titik 4 dan sebagainya. Nah, dari sini eh, ini salah satu implementasi attention ya. Attention eh, dengan melalui si scaled product. Nah, gimana sih kalau kita pengen nge-implement dari multi-head attention? Jadi kan kalau dari single head, kalau single head itu cuman ngambil satu relationship-nya aja gitu. Nah, kalau multi head ini dia bisa ngebikin modelnya lebih fokus ke banyak pattern lah bisa dibilang. Nah, kita coba implementasi sedikit ya untuk si multi head attention-nya juga. Coba kita prompt misalnya write sorry, write a new cell to create, sama kita pakai synthetic data set aja, synthetic data aja dulu ya. Synthetic input layernya. Synthetic input embedding. Kita coba specify shape-nya ya. Misalnya base-nya 2, terus so di sini sequence length-nya 6. Kita bikin dimensinya coba lebih besar ya, 16. Kita coba dulu. Nah, dia udah bikin ya. Jadi dia sebenarnya hanya ini random ya, aku bisa lihat di sini input embeddings buat di show. Nah, di sini ada kelihatan ya. Jadi ada ngebuat array isinya random. Nah, dari sini itu shape-nya 2, 6, 16. Coba kita lihat ya. Jadi dari base-nya 2, setiap base-nya itu punya 16 length, dan setiap length-nya itu punya dimensi 16. Seperti itu lah. Nah, dari situ kita coba implement si multi-head-nya ya di sini. Write unit cell to implement multi-head attention. Nah, di sini kita coba kasih beberapa konteks tambahan ya, biar dia kadang multi-head attention dia definisinya bisa beda-beda ya. Nah, ini kita coba lebih spesifikasiin aja ya. Baik, kita kasih stepnya, the input for heads. Terus step yang kedua, kita buat ngeran scaled, sorry bukan scaled, input, scaled attention on each head. Dan ketiga, kita mau digabungin lagi the outputs, and terakhir, outputs. Nah, terakhir kita pengen
ngakuin linear projection biar dimensinya balik ke 16 karena hasil dari sini itu dimensinya bakal nambah kalau nggak salah. Kita coba apply linear projection to go back. Kembali ke dimensi 16. Nah, ini. Nah, dia coba ngebikin multi head implementasinya lah ya. Hasil dari implementasi multi head attention dari X ini kita set 6 headsnya itu ada 4 ya. Jadi multi head itu maksudnya ada beberapa head yang dia ngelakuin attention sendiri-sendiri gitu. Biar dia lebih mencakup hasilnya. Oke, kita coba lihat outputnya. Lihat output. Nah, di sini dia juga udah hasil calculate ya. Kalau di sini dia ngelakuin step basis-nya sequence slash dimension. Head dimensionnya itu dimensionnya yang 16 itu ya, 16 dibagi 6 head 4. Jadi setiap headnya itu ada 4 dimension gitu. Jadi dibagi sama rata. Dan di sini dia coba apply linear production-nya dan ngelakuin scale dot tadi untuk attention daripada setiap head. Seperti itu. Dan bisa dari sini ya. Jadi dia punya TKV sendiri untuk setiap ininya. Nah, ini di apply attention on all edge and coordinates di akhir. Seperti itu. Nah, di sini kita coba cek visualisasinya juga ya. Untuk oh, di sini kita coba cek hasil visualisasi heatmap-nya, tapi untuk setiap head-nya ya. Jadi kita minta jadi aja tracking cell to visualize the output heat map for every tadi kita every head gitu. Nah, kita coba aja. Ini juga pakai matplotlib ya. Sorry. Head. Nah, jadi di sini kita pertama-tama ya, kita udah ngeset headnya itu udah 4 dan base-nya itu tadi kita set berapa? Lupa. Kita setnya base-nya 2 dengan circle length 4 dan dimensi 16. Nah, lihat di sini ya. Jadi eh, untuk attention base ini base 0 head 0, di base 0 head 1, head 2, head 3. Jadi ada 4 ya. Terus di base 1 base yang kedua ini ya. Base yang kedua itu ada head 1, 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kita coba explain sedikit dari sininya ya. Salah satu kita coba paste dua gambar deh. Ini dan ini. In this plot. Oke. Jadi untuk head 0 ini eh, dia itu lebih spread out, jadi lebih nyebar ya, kalau bisa lihat. Jadi ada 4 head. Ini kita coba compare head 0 dengan head 1. Nah, bisa dilihat head 0 dia itu emang masih banyak kan weight-nya itu dia nggak perhatiin ya, nggak peduli ya hitungannya. Dan lebih fokus ke beberapa head tertentu. Tapi ada beberapa juga yang dia masih in the middle lah. Dia nggak begitu uh, diperhatiin tapi nggak begitu juga di ignore. Nah, ini juga bisa dilihat strong attention itu dilihat pada query satu di posisi key satu. Sorry, bukan ya. Query satu di key 2. Query satu di key 2 bener ya. Jadi di warna kuning ini. Terus di query 3 di posisi key 3 itu juga lumayan besar. Dan juga ini yang mungkin yang hijau ini ya, agak terang. Query 4, uh, sorry. Query posisi 4 dan juga
key position 4. Nah, di sini this head is focusing attention locally, which with each token attending to nearby position, especially is on or just after. Sedangkan kalau di head satu, the attention is extremely sharp and binary. Every query focus only on a specific key with weight equals D-nya mirip satu lah, mendekati satu. This set seems specialized in capturing distant dependencies, especially toward the end of the sequences. Sekitar di angka range 4 dan 5 ya. Betul. Nah, bisa hasil interpretasinya, different heads learn different patterns. Head 0 more balanced, possibly modeling a short range dependency or self-attention. Sedangkan head 1 itu very selective, modeling long range or positional patterns, like summary and sequence. Nah, jadi hasil dari multi-head ini itu bisa dibilang untuk mencakup lebih banyak relationship gitu. Jadi setiap headnya itu punya relationship dari input layer masing-masing, bisa dibilang kayak gitu. Jadi hasil dari fokusnya itu setiap head itu bisa beda-beda, dan setiap batch itu juga bisa nge-capture hal-hal tertentu. Nah, ini mungkin di sini dia itu mungkin masih agak random dan sebagainya ya. Mungkin kalau kalian understanding datanya emang benar-benar bisa paham gitu ya tentang data yang kalian punya. Sedangkan ini juga random aja ya nilainya. Eh, itu bisa lebih dapat insight lah tentang attention yang, yang bisa didapat gitu. Misalnya, misalnya attention dari translation. Mungkin ada beberapa words yang dia itu lebih ya lebih diperhatikan gitu oleh si model. Nah, itu bisa uh, nah itu kan pasti di ini juga ya, harus di tokenize dulu. Hasil tokenize-nya baru dimasuk ke model melalui attention. Nah, itu bisa di-set juga. Nah, dari situ kita coba namanya positional awareness. Nah, dari transformer, sorry, pas transformer itu masuk input, itu tuh prosesnya itu paralel. Jadi dia tuh nggak tahu lah eh, ordernya pas masuk tuh dia nggak peduli. Nah, salah satu solusinya agar dia bisa ininya apa ya, bisa dibilang tahu order pas masuknya gitu, gitu. Jadi lebih tahu mana yang pertama masuk, mana yang kedua gitu. Jadi si model juga tahu urutan gitu, urutan dari sebuah sequence. Nah, itu bisa dilakukan namanya positional awareness. Nah, itu salah satu cara kita bisa melakukan positional awareness itu namanya sinusoidal encoding. Coba implementasi aja langsung ya. Ya coba prompt di sini. Sorry. Write a Python code to create a sequence of positions. Of positions and compute the tadi sinusoidal position encodings. So, ya. Nah, ini kita buat coba 16 dimension ya. Nah, coba buat get positional encoding dengan sequence segini dan sequence 6 tadi ya. Dan dimensionnya 16 yang kita udah set. Kita coba apply. Oke, kita kayaknya masih belum. Udah jadi. Kita coba print out positional encodingnya. Nah, seperti biasa ini kita pakai random numbers. Jadi kita lanjutin aja dulu. Nah, yang kita bisa lakukan di sini kita coba plot ya. Plot encoding values. Jadi kita coba plot hasil encodingnya dari setiap posisi. Jadi cross every position.
Oh, sorry, positions. Kita coba plotnya pakai line plot ya. Line plot. Nah, di sini ada hasil dari sinusoidal positional encodingnya dari setiap ini ya. Dari setiap dimension, dari dimensinya. Gitu. Jadi kita set ada 16. Di sini hasil dari sinusoidal positionnya. Nah, kita coba lanjut dulu. Kita minta add this encoding, encodings. Sorry, sorry, bukan values. Dari encoding ini kita coba nambahin ke synthetic word embedding. Jadi kalau word itu biasanya seperti apa sih? Tuh, synthetic word embedding. Nah, jadi di sini kita coba, kita udah buat nih sinusoidal, apa tadi? Sinusoidal encodingnya. Nah, dari sinusoid ini ditambahin lah ke misalnya nge-word ada sebuah kata atau wording gitu ya. Dan itu sebelum itu tokenizer itu kan termasuk embedding-nya ya. Nah, jadi setiap inputnya itu dimasukin lah si positional embeddings-nya dari sinusoidal. Kita coba embedded with position. Kita coba tampilin. Nah, ini yang hasil yang udah ditambahin seperti itu. Nah, di sini kita coba visualize ya lagi biar kita bisa lihat visual the combine. Kita coba visualisasiin yang tadi uh, embedding dari word yang udah ditambah dengan position dari sinusoidal dengan plot aja ya mungkin ya. Visualize the combine embeddings. To see, kita mau lihat variasinya, hasil variasinya gitu. Variation cost time steps. Nah, jadi dia bisa lihat ordernya juga ya. Jadi time step itu kayak berapa itu. Nah, ini hasil dari embedding dari uh, embeddingnya Word dan juga positional embedding dari sinusoidal encoding seperti itu. Kita coba sekalian ini juga ya, asli minta explain sedikit this plot. Nah, jadi untuk baca si plot ini ada untuk Y-nya itu sequence position dan embedding dimensionnya. Dan ini value-nya dari zero, ini sorry, dari minus nih. Minus berapa sampai antara 3 lebih lah. Nah, jadi rows-nya itu represent the position atau tokens-nya di input sequence. Jadi sequence-nya ini yang pertama masuk, kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti itu. Nah, kolomnya ini represent each dimension of the embedding vector. Jadi setiap dimensi di embedding vektornya, jadi 16-nya. Jadi ada 0, dimensi 0, dimensi 1, sampai dimensi 15. Ada 16, betul. Nah, hasil terakhir, color intensity, hasil value-nya. Hasil value dari setiap embedding atau tension-nya di setiap embedding. Jadi pas dilihat sini, dia setiap sequence itu berbeda ya. Jadi dia lebih tahu untuk sequence 0 ini mungkin yang lebih penting sih berapa nih? 11. Nah, mungkin di sequence 4 jadi 2 dan 11 seperti itu. Nah, ini bisa berubah-ubah jadi lebih paham konteksnya. Nah, mungkin karena ini waktu sudah habis juga, maka perkuliahan ini diselesaikan.